Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata dan jelas bagimu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Semua yang diperintah kita kerjakan, semua yang dilarang kita tinggalkan. Hadirin sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah telah diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, berumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bermasyarakat, bertetangga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bahkan berpolitik pun sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.
Tidak benar jika ada orang yang berkata ini urusan politik, agama nggak boleh ikut campur. Ucapan ini bukan hanya keliru, tetapi sesat dan menyesatkan hadirin sekalian. Karena agama mengatur seluruh kehidupan dari dunia sampai akhirat. Bahkan jangankan urusan akhirat, urusan yang besar-besar, bahkan urusan yang kecil pun diatur oleh agama hadirin sekalian. Kita bangga sebagai seorang muslim, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang kecil pun diatur, sampai masuk WC, keluar WC diatur tata caranya oleh Islam. Masa bernegara berpolitik tidak boleh diatur oleh agama? Ini tentu tidak benar hadirin sekalian. Kalau berpolitik tidak boleh diatur oleh agama, maka yang terjadi adalah kebohongan. Kebohongan merajalela, fitnah-fitnah merajalela, saling menjatuhkan akan terjadi, kecurangan pun akan terjadi, dan banyak keburukan-keburukan lainnya hadirin sekalian. Maka ketika kita berpolitik, maka kita juga diatur oleh agama kita hadirin sekalian, agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasul, sehingga kita semua menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, menjadi negara yang aman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang berkata, jangan bawa-bawa agama, ini mah urusan politik, atau urusan agama itu hanya urusan ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemikiran sekuler hadirin sekalian. Pemikiran sekuler adalah pemikiran yang memisahkan agama dengan urusan politik, dengan urusan kehidupan. Agama hanya untuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Selebihnya tidak diatur oleh agama. Ini adalah pemikiran sekuler, dan negara kita bukan negara sekuler hadirin sekalian. Negara kita negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu jelas hadirin sekalian. Maka kita harus kembali kepada ajaran agama, termasuk juga ketika kita memilih pemimpin hadirin sekalian. Ketika kita memilih pemimpin, kita harus benar, harus tepat, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya hadirin sekalian. Sebagian di antara kita ada yang berkata, saya mah nggak mau bicara politik, saya mah nggak mau terjun urusan politik, saya mah maunya ngaji aja, ibadah aja kepada Allah, tekun di masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya kepemimpinan yang sekarang ini hadirin sekalian, entah itu presiden, entah itu anggota-anggota DPR, entah itu gubernur, entah itu bupati, seluruhnya adalah hasil proses politik hadirin sekalian. Dan pemimpin-pemimpin itu hadirin sekalian berwenang membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan hadirin sekalian, sehingga orang yang tidak mau berpolitik tetap saja dia mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin berdasarkan proses politik hadirin sekalian. Kalau suatu saat pemimpin melarang azan, maka azan dilarang, dan itu bisa terjadi hadirin sekalian. Kalau pemimpin memutuskan dengan SK-nya merobohkan masjid, maka masjid itu bisa roboh dengan SK pemimpin hadirin sekalian. Kalau anggota DPR melegalkan miras minuman keras, maka miras bisa legal di negara ini hadirin sekalian. Berarti orang yang saya mah nggak mau ikut-ikutan politik, ini keliru hadirin sekalian. Yang betul kita tetap berpolitik meskipun tidak berpolitik praktis. Apa itu berpolitik praktis? Berpolitik praktis adalah kita mau jadi anggota dewan, kita mau jadi
gubernur, kita mau menjadi presiden. Nah, itu namanya berpolitik praktis. Tetapi sekalipun kita tidak berpolitik praktis, kita tetap berpolitik karena hasil keputusan politik kitalah yang menjalankannya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa mau diatur oleh agama. Agama itu mengajarkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukti yang paling nyata adalah doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, berilah kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini menunjukkan bahwa agama itu menginginkan kita semua bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu diikat, diatur oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya adalah bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Jika berpolitik tidak mau diatur oleh agama, hadirin sekalian, maka yang terjadi adalah orang tersebut menolak sebagian hukum Allah dan menolak sebagian yang lain. Puasa mau, sholat mau, lalu berpolitiknya dia bohong, dia curang, dia janji tidak ditepati. Nah, ini berarti menolak sebagian yang lain dan menerima sebagian yang lain, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Qur'an, wa takfuruna bi ba'd, dan ingkar, tidak percaya kepada sebagian yang lain. Yang ini diamalkan, yang ini tidak mau diamalkan. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan orang yang melakukan hal itu adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang seperti itu, ajaran Allah dipilih-pilih, ini dilaksanakan, ini enggak, ini dilaksanakan, ini ditolak. Kehinaan di dalam kehidupan dunia, hadirin sekalian. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di akhirat nanti dia akan dikembalikan dengan siksa yang paling pedih. Nauzubillah min zalik, hadirin sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi kita selain masuk Islam secara keseluruhan, berislam secara keseluruhan, semua diatur oleh Islam, maka insya Allah kita akan selamat, hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa kita dari perpecahan, dari fitnah-fitnah, dari kerusakan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.